Di sini saya sebagai pemateri pertama yang akan memaparkan materi mengenai sejarah singkat dan kondisi demokrasi. Negara Amerika terbentuk dari 13 bekas koloni Britania Raya yang memerdekakan dirinya pada 4 Juli 1776 dengan luas wilayah 9,83 juta kilometer dan penduduk sebesar 309 juta jiwa. Amerika Serikat adalah negara terbesar ketiga atau keempat berdasarkan total luas wilayahnya dan terbesar ketiga berdasarkan jumlah penduduk. Ekonomi Amerika Serikat merupakan ekonomi terbesar di dunia dengan produk domestik bruto sebesar 14 triliun dolar Amerika Serikat. Pada awal kolonialisasi bangsa Eropa, pribumi Amerika yang hidup di Amerika Serikat diperkirakan sejumlah 2-18 juta orang. Populasinya berkurang antara lain disebabkan oleh penyakit menular yang dibawa dari Eropa, terutama wabah cacar yang menewaskan banyak orang pada tahun 1600-an. Amerika Serikat ketika mendeklarasikan kemerdekaan, ia memiliki prinsip yang dilaksanakan secara konsisten dengan mengikuti filosofi dasar kemerdekaan dan kesamaan kedudukan di hadapan hukum. Ketiga landasan tersebut adalah: yang pertama, ketiga badan pemerintahan berbeda dan terpisah satu dengan yang lainnya. Yang kedua, semua orang sama di depan hukum dan berhak mendapatkan perlindungan dengannya. Dan yang ketiga, rakyat memiliki hak untuk mengubah bentuk pemerintahan nasional dengan tujuan legal yang terdapat dalam undang-undang. Selain bermodal landasan filosofi kenegaraan yang mapan, Amerika memiliki potensi alam yang cukup kaya sehingga tidak heran jika negara ini dapat mengakselerasi pembangunan secara cepat. Potensi alamnya meliputi minyak, emas, batu bara, dan mineral lainnya. Jika mengamati secara seksama peta dunia, akan didapati bahwa batas geografis Amerika berbatasan langsung dengan Kanada di sebelah utara, Meksiko di selatan, dan Kuba di arah tenggara. Kuba merupakan tetangga Amerika yang berhaluan komunis dan memiliki rentan sejarah yang amat buruk dengan Amerika. Sangat khusus lagi berhubungan antara Presiden Fidel Castro dengan para presiden saat ini, yang jumlah penduduknya sekitar 270 jiwa dengan komposisi penduduk beragama Nasrani 55%, Yahudi 3%, dan Muslim 1,5%. Baik, saya Yudha Rahmatullah Suryana dengan nomor induk 1224030 123. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang sejarah singkat dan kondisi demografi. Menanggapi Islam sebagai kekuatan politik, Amerika setidaknya memiliki 3 landasan gerak dan fikir, yaitu yang pertama, 1. Amerika tidak ingin terlihat kurang bersahabat dengan negara-negara Islam, karena hal itu akan mengusik Amerika. Para pejabat pemerintah Amerika tidak mau mengulangi kesalahan yang dibuat saat menghadapi revolusi Islam di Iran. Yang kedua, keraguan secara terbuka mendukung kelompok Islam manapun yang kepentingan regional dan sekutunya. Yang ketiga, para pembuat kebijakan luar negeri Amerika terdapat sebentuk ketidakyakinan tentang kemungkinan terjadinya hubungan antara negara Islam dan demokrasi. Kebijakan luar negeri Amerika Serikat sering dibicarakan dalam lingkup ketegangan dialektika antara dua pola yang berlawanan. Perkenalkan, nama saya Resti Nabila Hirunisa dengan nomor induk mahasiswa 12240300090. Saya di sini akan menyampaikan tentang sejarah awal masuknya Islam di Amerika. Sejarah awal kedatangan Islam di Amerika. Tidak ada sumber resmi yang dapat dipegangi perihal awal mula kedatangan Islam di Amerika. Meski demikian, beredar selentingan bahwa Columbus dengan sukses mendarat di benua Amerika atas jasa mu'alim dan petunjuk arah berkebangsaan Maroko yang dibeli jasanya. Dasar utama yang dijadikan sebagai argumen untuk menggambarkan migrasi Muslim ke Amerika, salah satu sumber semakin menguatkan anggapan ini dengan menyatakan bahwa penduduk Muslim pertama kali bermigrasi ke Amerika
sekitar tahun 1875 dan 1912 dari pelosok Suriah. Berikut adalah gambaran yang memberikan informasi terhadap faktor-faktor migrasi dan efek yang kemudian ditimbulkan. Yang pertama, migrasi terjadi pada tahun 1875 hingga 1912. Mereka yang bermigrasi pada umumnya adalah pemuda desa yang tidak terpelajar dan tidak mempunyai keterampilan. 2. Migrasi terjadi pada tahun 1918 sampai 1922, yaitu setelah terjadi Perang Dunia Pertama. Ketiga, migrasi terjadi tahun 1930 sampai 1938 yang terkondisikan oleh kebijakan imigrasi Amerika Serikat yang memberikan prioritas kepada mereka yang keluarganya telah lebih dahulu menetap di Amerika Serikat. Selanjutnya, migrasi terjadi pada tahun 1947 hingga 1960. Para imigran yang datang ke Amerika Serikat pada gelombang ini bukan saja berasal dari Timur Tengah, tetapi juga berasal dari India, Pakistan, Eropa Timur, dan Uni Soviet. Dan yang terakhir, migrasi dimulai pada tahun 1967 sampai sekarang. Mereka yang datang ke Amerika Serikat pada gelombang ini, selain karena alasan ekonomi, juga karena adanya alasan politik. Nama saya Rida Farida Syafiatul Nisa Muslimah dengan nomor induk 122403992. Di sini saya akan membahas materi mengenai Islam di Amerika saat ini. Tonggak peristiwa yang menjadi landasan dasar untuk menggambarkan kondisi terkini umat Islam di Amerika adalah peristiwa bom 11 September 2001 yang meluluh lantahkan gedung kembar WTC. Kejadian ini dapat dikatakan sebagai kejadian yang kebetulan dan menjadi fondasi yang kuat bagi Bush Jr. untuk mencengkramkan kuku kekuasaannya di Amerika. Dengan mempropagandakan aksi pemberantasan teroris, Bush Jr. sungguh telah memanfaatkan situasi untuk melegitimasi kekuasaannya dan menjadikan Islam sebagai kambing hitam pelaku teroris. Lengkaplah alasan untuk mengadakan pembunuhan terhadap kantong-kantong Muslim yang dicurigai sebagai markas teroris, dan sasaran pertamanya adalah markas Taliban di Afghanistan. Kecurigaan ini didasarkan atas dugaan bahwa markas tersebut adalah tempat persembunyian aktor intelektual teroris paling dicari, Osama bin Laden. Tokoh yang satu ini adalah figur antagonis di mata Amerika dan menjadi pahlawan yang dieluk-elukan oleh pihak Muslim di satu sisi. Ia dikenal sebagai organisatoris yang mumpuni terhadap kelompok teroris yang menamakan diri Al-Qaeda. Presiden George W. Bush sebagai pendukung partisan Israel. Pada akhir Agustus 2001, 11 hari sebelum meletusnya serangan terhadap gedung World Trade Center atau WTC dan Pentagon pada 11 September 2001. Amerika dan sekutu-sekutunya telah memainkan manuver yang sangat menjengkelkan umat Islam dan dunia Arab dengan memboikot konferensi tentang rasisme di Dubai, Afrika Selatan. Karena sejumlah kalangan mengusulkan resolusi yang menyamakan Zionisme dengan rasialisme. Pengeboman menara kembar WTC sungguh menjadi momentum bagi Amerika untuk melancarkan politik anti-Islamnya di luar Amerika. Namun pada sisi lain, dakwah Islam semakin intens terselenggara di sana. Bahkan lebih jauh lagi, Al-Quran merupakan bahan bacaan terlaris pasca kejadian WTC. Meski demikian, perlakuan terhadap Muslim setempat pasca pengeboman WTC meningkat secara signifikan. Menurut Ulil Absor Abdullah bahwa kekerasan dan diskriminasi yang menimpa umat Islam, terutama yang ada di Amerika, semenjak peristiwa WTC telah mencapai 1.717 kasus. Dan kasus yang terbanyak, 372 kasus, adalah pelecehan seksual terhadap para muslimah yang berjilbab di Amerika. Jilbab adalah salah satu identitas Islam, dan karena itu mereka menganggap bahwa setiap wanita berjilbab berpotensi memiliki hubungan yang erat dengan terorisme. Perkenalkan,
Perkenalkan, nama saya Syifa Siti Nur Kamilah dengan nomor induk 12240301118. Di sini saya sebagai pemateri keempat membahas mengenai Islam di Amerika saat ini. Kembali ke Obama. Serangan paling mematikan terhadap figur calon presiden ketika itu adalah mengaitkannya dengan agama leluhur. Obama yang terlahir dari seorang kakek muslim di Kenya dan seorang bapak yang juga berlatar belakang muslim. Ketika ibu Obama telah berpisah dengan ayah kandungnya, ibunya kemudian memilih pendamping hidup seorang muslim yang berasal dari Indonesia bernama Lolo Sutoro. Ayah tiri Obama ini kemudian membawa Obama beserta ibunya tinggal beberapa lama di Jakarta. Masa kecil Obama tampak menjadi bahan diskriminasi yang empuk bagi media-media Amerika. Apalagi ditambah dengan keterangan beberapa teman kecil Obama yang menjelaskan bahwa Obama dan bapak tirinya kerap didapati bersama ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat. Informasi ini juga dikuatkan oleh teman kecil Obama yang bernama Zulfan Adi. Namun, kembali informasi itu ditentang oleh salah seorang guru Obama yang beragama Katolik, dengan menyatakan bahwa frekuensi kedatangan Obama ke masjid tidaklah tinggi. Dalam pandangan koran Chicago Tribune dan majalah Times, informasi yang berasal dari guru sekolah Obama tentang minimnya frekuensi kunjungan Obama ke masjid masih saja dijadikan sebagai dasar bahwa benar Obama pernah melaksanakan sholat di masjid. Jika demikian adanya, maka tidak dipungkiri bahwa Obama dalam Islam termasuk dalam kategori murtad. Ditambahkan lagi oleh Chicago Tribune dan majalah Times bahwa seandainya Obama berstatus sebagai murtad, maka akan sulit baginya membangun komunikasi dengan dunia Islam. Terlepas dari pro kontra tentang keislaman seorang Obama, dalam hemat penulis status Obama sebagai seorang Afro-Amerika memang menjadi batu sandungan yang kompleks untuk menjauhkannya dari kursi kepresidenan Amerika, mengingat Amerika adalah negara yang paling demokratis, tetapi di satu sisi juga merupakan negara paling rasialis di dunia ini. Nama saya Syahrul Ridho dengan nomor induk mahasiswa 12240301114. Saya sebagai pemateri terakhir dan pengambil kesimpulan. Pada intinya tidak ada sumber yang valid yang menceritakan atau mengkisahkan tentang masuknya Islam ke Amerika. Tapi beberapa sumber menyatakan bahwasannya Columbus berhasil hadir di Amerika itu lewat petunjuk muallim yang notabene-nya ia adalah seorang muslim dari berkebangsaan Maroko. Kemudian pada perkembangannya di tahun 2001 terjadi pengoboman WTC di Amerika, dan hal ini sangat mempengaruhi daripada pandangan orang-orang non-muslim terhadap Islam, yang menjadikan banyaknya Islam diintimidasi dan dianggap sebagai agama yang teroris. Kemudian dianggap juga bahwa Islam adalah agama yang intoleran, yang menjadikan banyaknya perlakuan-perlakuan yang tidak baik terhadap umat muslim di Amerika.